Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Alex Nartian dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sekilas Info edisi Rabu 26 April 2018. Pemirsa, ujian nasional memang belakangan ini menjadi topik bahasan yang tidak bisa dilepas dari dunia pendidikan. Banyak pihak-pihak yang mempertentangkan adanya ujian nasional tersebut dengan alasan tidak efektif, sia-sia, dan yang lainnya. Berikut informasi selengkapnya. Ujian nasional memang belakangan ini menjadi topik bahasan yang tidak bisa dilepas di dunia pendidikan. Banyak pihak-pihak yang mempertanyakan adanya ujian nasional tersebut dengan alasan tidak efektif, sia-sia, dan lainnya. Kaitannya dengan wacana penghapusan ujian nasional pada tahun 2021, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan klarifikasi tentang hal tersebut. Nadiem mengatakan dengan tegas bahwa UN bukan dihapuskan, namun lebih tepat dikatakan menjadi sistem asesmen kompetensi. Sistem asesmen kompetensi juga melibatkan survei karakter yang menggantikan ujian nasional yang selama ini menuai banyak kontroversi dalam pelaksanaannya. Untuk menciptakan link and match antara sistem pendidikan kita dan apa yang dibutuhkan di dunia industri dan lain-lain gitu. Dan untuk mencapai itu kan ada beberapa hal. Yang satunya adalah deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan. Makanya platformnya yang kami sebut itu Merdeka Belajar. Merdeka untuk lembaga, merdeka untuk guru, merdeka untuk murid dan mahasiswa. Dan itu adalah step pertama. Dan dari situ harus adanya penyederhanaan dari sisi kurikulum maupun assessment agar beralih kepada yang sifatnya lebih kompetensi dan bukan saja menghafal informasi. Itu suatu. Nadiem memaparkan beberapa poin yang harus dihapus dari UN, yakni format yang ada seperti sekarang, yaitu format mata pelajaran yang kelengkapan silabus pada kurikulum. Format tersebut memiliki kemiripan dengan PISA, yang di dalamnya mencakup literasi, numerasi, dan juga survei karakter. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari siswa Indonesia yang berhasil menyabet medali perak di ajang Olimpiade Sains Internasional. Berikut informasi selengkapnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang di dalamnya memiliki anak-anak dengan kecerdasan luar biasa yang berprestasi membawa nama Indonesia dalam kancah dunia. Muhammad Adrian Davi, 15 tahun siswa SMP kelas 3 Cahaya dan Camaya Islamic Boarding School, Bogor, Jawa Barat, yang mewakili Indonesia dalam ajang International Junior Science Olympiad 2019 atau IJSO 2019. Berhasil menjabat medali perak yang tentunya membuat harum nama Indonesia di kancah internasional. Acara yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 12 Desember di Doha, Qatar, diikuti oleh lebih dari 400 siswa dari 72 negara-negara besar. Selain Davi, panggilan akrabnya, 5 siswa Indonesia lainnya juga turut menyumbangkan medali bagi Indonesia. Kompetisi tersebut merupakan kompetisi dalam bidang sains atau ilmu pengetahuan alam yang memperkenalkan dan menumbuhkan minat siswa terhadapnya. Dalam IJSO tersebut, peserta ditantang untuk berpikir kritis untuk memecahkan masalah dan juga kreatif, serta kolaborasi yang menjadi penilaian. Menurut Davi, saingan terberatnya adalah siswa dari India dan Cina Taipei. Pasalnya, mereka sudah terbiasa latihan soal-soal sains yang lebih sulit dibandingkan soal IJSO sendiri. India pun berhasil memperoleh 6 medali emas dan mendominasi perolehan medali. Davi menceritakan bahwa ia merasa senang sekaligus sedikit kecewa karena sudah beberapa kali kompetisi IJSO digelar, Indonesia belum mampu menyabet medali emas. Menurutnya, dalam penilaian biologi dan fisika, tim Indonesia sudah cukup bagus, namun kurang dalam kolaborasi eksperimen tim, sehingga tim harus melakukan eksperimen ulang. Manajer Umum Cahaya dan Camaya Boarding School, Ari Rosandi, menuturkan bahwa ia dan pembimbing lainnya selalu memberikan motivasi kepada seluruh siswa agar bisa lebih memperhatikan kemampuan dan mengembangkannya. Bukan kemampuan akademik saja, melainkan kemampuan lain yang dimilikinya seperti keahlian komputer, budaya, maupun olahraga. Ia juga melanjutkan, menurutnya pemerintah perlu membuat suatu lembaga khusus yang menangani masalah Olimpiade Sains. Menurutnya, ASEAN Games saja mempunyai komite, tentu Olimpiade juga layak memiliki komite agar siswa yang berprestasi bisa merasa dilindungi dan diperhatikan.
Tentu akan sangat sayang jika pemerintah tidak peduli dengan masalah ini dan bisa saja diambil negara lain. Ari menuturkan pentingnya berorientasi menjadi SDM unggul Indonesia bagi siswa. Bukan hanya sekedar olimpiade menjadi sesuatu yang memaksakan siswa. Ia sangat setuju dengan semangat Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Mendikbud Indonesia, Nadiem Makarim. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Alexander Tian, mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.